Subhanahu wa taala. Makanya banyak nanti orang yang diazab padahal mereka kuat ibadahnya kepada Allah, tapi dia diazab itu karena persoalan ghibah. Maka mari kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan ghibah ini. Nah, demikian pun juga kata beliau di sini, apalagi kalau yang dicerita buruk itu, yang dijelek-jelekkan itu, yang dighibah itu adalah para ulama, maka itu jauh lebih besar dosanya dan jauh lebih besar bahayanya. Jauh lebih besar dosanya dan jauh lebih besar bahayanya. Ya. Nah, apa perbedaan para jamaah sekalian, para ikhwan, antara menggibah ulama dengan menggibah orang biasa? Kenapa bisa bahwa menggibah para ulama itu jauh lebih besar dosanya dan lebih besar mudaratnya? Nah, orang biasa para jamaah sekalian, kalau ada seseorang yang menggibahnya, maka efeknya itu hanya pada dirinya saja, ya, tidak menular dan tidak buntut kepada yang lain, dirinya saja. Tapi kalau seorang ulama yang digibah, yang dijelek-jelekkan, yang dikatai dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka bukan saja pada dirinya tetapi terhadap syariat ini, terhadap syariat ini pun, agama ini. Kita hingga saat ini bisa mengetahui ilmu tentang agama ini sebab para ulama kita. Kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari ini, diriwayatkan dari itu karena kesungguhan juhdul ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama yang lainnya. Lalu seandainya kita ghibah mereka, kemudian kita jelek-jelekan, maka orang-orang tidak akan percaya lagi dengan para ulama. Dan kalau orang-orang sudah tidak percaya dengan ulama, maka otomatis banyak nanti syariat-syariat Allah yang mereka akan tolak. Alaysa kadzalik? Makanya kita sebutkan dulu bahwa Ibn Sirin rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwa darahnya para ulama itu racun, ya. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala jika kita menjelek-jelekkan alim kita, ulama kita. Itu tidak akan mungkin itu. Bagaimana mungkin dia yang mengajari, mereka yang mengajari kita ilmu tentang kebenaran, lalu kemudian kita ghibah, kita jelek-jelekkan mereka. I'adzan billah. Hilang keberkahan ilmu itu. Bisa dipahami ini para jamaah sekalian? Nah, makanya di sini kata Syekh, bal kaifa man asba yu'allibu ala ahli al-ilmi wa yasubbu ahli al-ilmi wa yadhummahum bi amrihim fihi aqrab ila as-shawab mimma yadhun fa inna hadha a'zam wa a'zam lianna al-kalam fi ahli al-ilmi laysa al-kalam fi ammati an-nas. Jadi bahayanya jauh lebih besar dari sekedar kita menggibah orang lain. Kalau saja yang lain itu kedudukannya sama seperti kita memakan bangkai saudara, bagaimana kalau yang kita ghibah, yang kita celah, yang kita rendahkan itu adalah para ulama kita, ya. Bangkai apa yang halal dimakan, ikhwan? Bangkai apa yang boleh dimakan tanpa disembelih? Ikan, ya. Bahayanya itu kalau ikan hidup-hidup dimakan, ya. Jadi bangkai ikan. Jadi misalkan kalau kita jalan-jalan di pinggir laut, kemudian ada ikan mati, selama di tanah mabona, ya, kama keboni dengan dalilah tetap saya mau makan karena halal, enggak, itu membahayakan, ya. Jangan makan, ya. Tapi tidak semua juga yang bau tidak boleh dimakan, seperti kanas, ya. Semakin bau semakin enak dimakan. Tapi maksudnya adalah di antara bangkai yang boleh untuk kita makan adalah bangkai ikan, ya.
Tidak ada penjual ikan di pasar itu kalau syaratnya harus hidup. Tidak bisa dikasih di meja karena dia lompat-lompat. Ya. Kemudian yang kedua, bangkai apa? Belalang. Ya. Dulu kita kecil biasa makan belalang. Nah, kalau bangkai manusia para jamaah sekalian, ada yang mau makan? Bangkai manusia yang pernah ada di berita itu, siapa namanya itu? Ya, mudah-mudahan dapat hidayah, sudah bertaubat. Ya, mayat yang dia makan. Ya. Nah, kalau saja kita jijik untuk kemudian memakan bangkai manusia seperti itu, maka hindari ini ghibah. Karena ini persoalan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu berkaitan dengan hak manusia. Ya, kita semua sudah tahu bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala pribadi, kita dengan Allah seperti ada orang yang tidak salat. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia tekun salat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan tidak. Itu semua berkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat kepada Allah, lalu kemudian dia mulai memperbaiki diri, datang bulan Ramadan mulai berpuasa. Maka dosa-dosa itu Allah ampuni. Tapi kemudian dosa yang kedua ini adalah yang berkaitan kita dengan manusia yang lain. Itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali kita datang meminta kehalalannya. Ya. Dan termasuk persoalan ghibah adalah itu dosa antara kita dengan yang lain. Maka semakin banyak kita ghibah para jamaah sekalian di dunia ini, maka kelak semakin banyak yang akan berpotensi mengambil pahala kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi sekali lagi, kadang kita dosa minum khamr, ya, dosa berjudi, dosa zina, semua kita tinggalkan. Tapi kadang kita terjatuh dalam persoalan ini, padahal ya, itu juga adalah perkara yang sangat besar dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh di sini, amma an yatakallama wa yutliqu lisanahu fi umurin laysa laha aslul battah fahadha min adamil imani billahi wal yaumil akhir. Dan adapun orang-orang yang berbicara dan semaunya dia mau berbicara apa saja, ya, tidak ada dasarnya sama sekali, maka fahadha min adamil imani billahi wal yaumil akhir. Ini efek dari ketidakbenarannya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Jadi yang banyak juga kita sebagian kadang membuat cerita-cerita yang dusta supaya orang tertawa. Ini termasuk perkataan buruk ini. Ya. Dan kita juga dulu sebelum tahu, ya, karena kita anggap itu hanya lawakan, hanya sekedar hiburan. Kadang dengan mudahnya di mana-mana kita untuk ditertawakan orang. Ya, ada kisahnya si buta dengan si sumbing. Ya, kemudian si pincang dengan si ini. Ya, agar orang-orang tertawa. Maka ini adalah termasuk perkataan yang la aslalah. Tidak ada sama sekali dasarnya. Ya? Tidak ada sama sekali dasarnya. Apalagi kalau itu adalah dusta agar orang tertawa. Makanya salah satu profesi yang paling buruk itu adalah menjadi pelawak. Karena nanti berdusta baru kemudian orang akan tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lilladzi yuhaddits fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu thumma wailul lahu. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka, celaka, celaka. Ini menunjukkan betapa besar dosanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhadditsa. Sungguh celaka bagi orang-orang yang berbicara itu. Kemudian wayakdziba, dan dia berdusta. Liyudhika bihil qaum, tujuannya agar ditertawai oleh orang-orang banyak. Tujuannya ingin ditertawai oleh orang-orang banyak. Kemudian wailul lahu
thumma wailullah. Celaka kemudian celaka baginya. Ya, maka tidak perlu jadikan anak-anak kita, generasi kita sebagai pelawak. Masih banyak pekerjaan yang lain, ya, selain dari seperti itu. Ya, bayangkan kalau kita mengumpulkan uang ratusan miliaran dari kedustaan yang kita ucapkan itu kepada manusia. Na'udzubillah. Bisa dipahami ini? Ya. Wala yakfurul insanu bihadza lakin imanuhu yakunu naqisan. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, berkata dusta, kemudian ingin ditertawakan oleh orang, kemudian ghibah, ya, kemudian perkataan-perkataan yang kotor, yang jijik, maka ini tidak sampai kafir orangnya, kata beliau, tidak sampai keluar dari Islam, tapi hanya rusak imannya, berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membatasi lisannya untuk berkata. Ya, kita kan semua tahu dalilnya di dalam surah mana? Di dalam surah Qaf. Semua yang keluar dari mulut kita itu akan terekam oleh malaikat, dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari ucapan kita, di lisan kita, kecuali ada yang selalu mengawasi dan mengintai dan mencatat. Baik itu adalah ucapan-ucapan yang baik ataupun ucapan-ucapan tidak baik. Satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri. Bahkan bukan saja perkataan yang seperti itu. Hatta kalau kita misalkan jatuh dan mengatakan atau aduh, semua direkam oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang muslim, orang mukmin kalau dia membaca ayat ini ada rasa takut untuk mau sembarang berbicara, sehingga tertahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia berkata baik atau dia diam. Maka timbang apa yang akan kita ucapkan, dipikir. Apakah ini baik, bermanfaat bagi orang? Ini menghibur orang, menghilangkan kesedihannya, memotivasi, atau justru tidak? Maka semua harus diukur sebelum kita ucapkan. Dan itu tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Atau ini yang ketiga. Yang kedua adalah falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan tetangganya. Ya. Memuliakan tetangga. Ya. Dan tetangga kita para jamaah sekalian tidak lepas dari tiga ini. Kita bertetangga dengan muslim, sekadalik. Kemudian dia juga kerabat kita. Ya. Maka berapa haknya ini? Dia tetangga kita, kemudian kerabat kita, dan dia adalah muslim. Berapa hak kita kalau kita bertetangga dengan ini? Tiga haknya. Ya. Haknya dia sebagai seorang muslim, kemudian haknya dia sebagai keluarga kita, dan kemudian haknya dia sebagai tetangga kita. Tiga haknya. Masing-masing diberikan haknya. Ya. Dan jangan lupa kita para jamaah sekalian, kadang ya ini harus juga kita luruskan bahwa ya, jangan sampai orang lain yang kita perhatikan lalu kemudian keluarga kita tidak perhatikan. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya, kepada siapa harus saya berinfak? Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Di juz 2 surah Al-Baqarah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul ma anfaqtum min khairin
falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu yang paling berhak utama untuk kita bersedekah adalah kedua orang tua kita. Orang tua kita. Mereka lebih berhak untuk kita sedekahi, kita berinfak dengannya. Kemudian wal aqrabin, kemudian kerabat-kerabat kita, tante kita, kemudian om-om kita, kemudian ponakan-ponakan kita, kemudian sepupu-sepupu kita. Itu dalam hal bersedekah. Jangan sampai terhadap orang lain kita dermawan, tetapi kepada keluarga-keluarga kita itu justru kita abaikan. Ya. Tidak tepat yang seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tetangga yang kedua, dia muslim, tetapi bukan keluarga kita, tapi dia bertetangga dengan kita, maka haknya berapa? Haknya dua. Hak tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau ada sesuatu yang dia mau kerja, mau bantu ki, haknya. Iya. Kalau sakit, didoakan, dijenguk. Berlaku itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tetangga kita, dia bukan muslim dan dia juga bukan kerabat kita. Orang Nasara misalkan, orang kafir. Apapun itu bentuk kekafirannya, baik dia Majusi, mau dia Yahudi, mau dia Nasara, maka dia kalau bertetangga dengan kita ada yang seperti itu, maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Berhak untuk kita memuliakan dia, bukan karena dia kafir kita melindak, karena hak tetangga. Maka kalau misalkan kita goreng pisang, boleh kita bawakan. Siapa tahu juga dengan seperti itu dia bisa masuk dalam Islam. Ya. Jangan karena kita merasa bahwa kafir Ustaz, masuk ayamnya di pagar kita ambil, kita potong. Ya. Kemudian lewat kambingnya kita lempar. Ya, kenapa? Karena bukan orang muslim yang punya Ustaz. Tidak. Kalau kita bertetangga dengan yang bukan muslim, juga bukan keluarga kita, maka dia punya hak satu yang harus ditunaikan adalah memuliakan dia sebagai tetangga, bukan karena dia bukan kerabat kita, bukan pula karena dia kafir. Bisa dipahami ini para jamaah sekalian? Ya, seperti itu. Ya. Dan itu sebagaimana yang disebutkan Nabi ini adalah termasuk orang yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini disebutkan juga oleh Syekh di sini para jamaah sekalian, tapi kita ambil poin-poinnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Memuliakan tamunya. Nah, kemudian di sini kata Syekh, wa min tamamil imani billahi wal yawmil akhir wa dzalika anna alladhi yukrimu dhayfahu yuthibuhu Allah ta'ala yawmal qiyamati wa rubbama athabahu yawmal qiyamati wa fid dunya kama qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi, dalam surah Syura. Nah, beliau mengatakan bahwa di antara kesempurnaan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, maka wadzalika anna alladhi yukrimu dhaifah yuthibuhu Allah, bahwa orang yang senantiasa memuliakan tamunya itu, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan kata Syekh di sini, bahkan bisa saja dia akan diberikan oleh Allah rahmat, ya, nikmat di dunia sebelum diberikan nanti pada hari kiamat.
Jadi memang para jamaah sekalian, tidak ada ruginya kita menjadi orang yang baik. Ya, maka sungguh sebuah kerugian yang sangat besar kalau kita sudah menjadi orang yang baik lalu berubah menjadi orang yang buruk. Itu sebuah kerugian yang sangat besar, dan bisa saja itu tanda Allah melaknat kita. Bisa saja itu menjadi tanda Allah melaknat kita. Makanya jangan sampai kita orang muslim itu, keadaan kita hari ini jauh lebih buruk dari waktu-waktu sebelumnya. Jangan sampai itu. Jangan sampai itu tanda Allah melaknat kita. Allah melaknat kita. Makanya kan ungkapan-ungkapan biasa, ya kalau kita bercanda bahwa lebih baik kita mantan preman daripada mantan ustaz. Ya. Lebih baik kita mantan penjahat daripada orang mengatakan, oh mantan ikhwah itu, atau mantan akhwat itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi tidak ada para jamaah sekalian, tidak ada ruginya sama sekali menjadi orang yang baik. Tinggal sekarang ini bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan itu. Itu yang berat. Ya. Menjadi orang yang baik itu sangat mudah, tetapi mempertahankan kebaikan dalam diri itu yang berat. Kita selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini sampai saat ini pun kita bisa bermajlis ilmu, bisa melaksanakan salat berjamaah, bisa rajin membaca Al-Quran. Itu murni adalah taufik dari Allah kepada kita, bukan karena kita mampu dengan sendiri kita. Ya. Nah, itu yang kita minta, ya Allah, kokohkan saya di atas ketaatanmu ini. Minta. Memang berat. Ya. Istiqamah itu para jamaah sekalian berat. Karena kalau tidak berat, itu bukan istiqamah namanya, tapi istirahat. Ya. Kalau istiqamah itu tidak berat, maka itu bukan istiqamah namanya, tetapi istirahat. Ya. Jangan sampai kita mengatakan saya mau jadi istirahat menjadi ikhwah, ya. Atau saya mau istirahat menjadi akhwat. Terus antum mau jadi apa? Ya. Bagus kalau kemudian Allah kembali memberikan hidayah itu kepada kita kedua kalinya. Tapi kalau Allah tidak lagi memberikan kita hidayah, lalu kita meninggal dengan keadaan itu, i'adzan billah. Ini yang dikhawatirkan para jamaah sekalian. Nah, orang-orang, kata Syekh, orang-orang yang memuliakan tamunya itu, dan siapa Nabi yang terkenal sangat memuliakan tamu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, salah satu di antara kelebihan dan keistimewaan beliau itu, bahkan kadang dia pergi mencari orang untuk bertamu di rumahnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, beda kadang-kadang dengan kita. Kita kadang mengatakan, jamaku singgah di, ya, tidak ada gulaku. Kadang kita begitu. Ya. Meskipun itu bercanda, tetapi jangan berkata baik atau diam. Ya. Ada juga kadang-kadang bahasa begini, ndak singgah ki. Dan saya pernah dengar, kalau saya tidak salah seperti itu, dia mengatakan, bagaimana mau singgah nah tidak terpanggil kak. Jadi begitu. Ya. Kalau bisa panggil, meskipun hanya kita suguhkan seteguk air atau satu gula-gula. Kenapa? Ingat hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya bukan untuk sekedar dijadikan memuliakan tamu di bagian dari keimanan, tidak. Praktekkan itu. Ya, ada 1 liter misalkan langsat ustaz singgah di rumah, atau akhi, kenapa saya sebut ustaz? Akhi singgah di rumah, puang singgah di sini, dek singgah di sini. Ini ada langsat kita makan bersama. Ya. Memuliakan tamu adalah bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Bahkan kata Syekh seperti yang kita sebutkan, bisa saja di dunia dia diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada hari kiamat kelak. Jadi tidak ada ruginya.
baik itu hanya teh, baik itu hanya air atau yang lainnya. Ya. Bisa dipahami para jamaah sekalian. Dan kemudian kata Syekh di sini, ya. Wa ikramu dhaifi yakhtalifu bihasabi ahwali dhaifi wa minan nasi man huwa min ashrafil qaumi wa wujaha'il qaumi fayukramu bima yaliqu bihi. Dan orang-orang yang bertamu itu juga ke rumah kita, itu juga bermacam-macam, kata beliau. Nah, ada kadang-kadang yang bertamu di rumah kita itu adalah bos-bos atau pejabat dan sebagainya. Maka cara kita memuliakan sesuai dengan kebiasaan kita di situ, bahwa kalau pejabat itu ya mungkin nasu paluka apa? Nasu cuka. Kenapa nasu paluka? Nasu cuka misalkan, kalau kebiasaannya orang itu. Tapi kalau orang biasa, ya jalan kote misalkan, ya. Nah, maka dilihat keadaannya sesuai dengan kebiasaan dan tradisi orang-orang di tempat itu. Jadi kalau biasanya pejabat itu makannya misalkan kambing pasatu, itu yang repot biasa. Ya, alhamdulillah kalau ada uang untuk beli kambing. Misalkan kita mampu, kebiasaannya itu baru merasa dia dimuliakan, dihormati, maka tidak jadi masalah. Ya. Bisa dipahami ini? Ya, jadi kadang orang yang seperti itu datang, komandan kita misalkan, ya tidak mungkin sama dengan prajurit biasa. Ya, komandan Kannasa, kemudian prajurit juga Kannasa, tidak. Dia mungkin ikan katamba atau ikan sunu, seperti itu. Jadi sesuai dengan masing-masing ya, tempatnya. Ya. Ini kata Syekh. Kemudian wa minan nasi man huwa min saqtil qaumi fayukramu bima yaliqu bihi wa minhum duna dzalik. Dan ada juga kadang-kadang tamu yang datang ke rumah kita orang biasa, mungkin keluarga kita, teman kita biasa, maka juga dihargai, dihormati juga sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kemudian kata Syekh, al-muhim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuqayyid bil ikram bi syai'in bal atlaqa fayakunu raji'an ila ma ya'udduhu an-nas ikraman. Jadi kata beliau itu, yang terpenting adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kepada kita cara memuliakan bagaimana, tapi masing-masing kembali kepada adat di sebuah tempat itu. Bahwa kalau seperti ini dia di tempat ini dialu misalkan, ini cara memuliakan tamunya seperti ini. Kalau di tempat ini disinjai, cara memuliakannya seperti ini. Di tempat ini jangan juga kita mau samakan semua sebagai tamu. Tidak baik disinjai orang bertamu, melemah, tidak sama dialu begini dan begini. Sesuai dengan kebiasaan. Yang jelasnya semua masuk ya di dalam kategori memuliakan tamu kita. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Jadi dalam hadis Abu Hurairah ini ada berapa perintah Nabi? Ada 3. Pertama adalah berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua, perintah untuk memuliakan tetangga. Dan jangan termasuk dosa besar kalau kita justru tetangga kita tidak merasa aman dari kejahatan kita. Ya. Misalkan tetangganya pergi ke empangnya atau ke kampungnya pulang, kemudian dia curi ayamnya, dia potong, dia rusaki rumahnya orang, atau dia perkosa mungkin istrinya. Ya, a'dzan billah, yang menyelingkuhi misalkan istri tetangganya, na'udzubillah. Ya. Ini adalah diantara manusia yang buruk ini. Adalah ketika tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan orang ini. Yang harusnya dia sebagai tetangga, haknya adalah untuk menjaga jika dia pergi, jika dia tidak ada, tapi justru dia melakukan kejahatan kepada tetangganya sendiri. Bisa dipahami ini para ikhwas sekalian? Nah, kemudian kita pindah ke hadis sedikit lagi. Hadis yang ke-16, karena ini memang yang sudah disebarkan judulnya, Ustaz ya. Ya, karena memang di awal ya, kita sampaikan insyaallah akan dilanjut ini ya, pada pekan ketiga. Ya. Nah, hadis yang ke-16 ini an-nahyu 'anil ghadabi. Ini juga adab akhlak. Ya. Adalah larangan untuk kemudian kita marah. Ya, sebelum kita bacakan hadisnya para jamaah sekalian, apa hukumnya marah? Sunnah atau makruh atau apa? Apa hukumnya marah?
Apa hukumnya marah para jamaah sekalian? Ada yang tahu? Atau tidak ada yang pemarah di sini? Ya, tidak ada yang pernah marah? Nah, kita sebutkan hadisnya. Ya. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini sekali lagi keutamaan beliau Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yang menghafal hadis Nabi. Padahal beliau dengan Nabi itu kurang lebih 4 tahun. Ya, kurang lebih 4 tahun. Ya. Bersama dia masuk Islam karena dia termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam, Abu Hurairah. Ya. Nah, 4 tahun itu kemudian beliau meninggal, alaihi salatu wassalam, Nabi kita meninggal dunia. Tapi Abu Hurairah menghafalkan banyak hadis dari Nabi SAW. Tapi ini sekali lagi tidak menandakan bahwa Abu Hurairah jauh lebih berilmu daripada Abu Bakar. Ini juga tidak menandakan bahwa Abu Hurairah jauh lebih berilmu daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Hanya saja memang Nabi mendoakan kepada Allah Abu Hurairah ini sehingga diberikan keistimewaan seperti itu, mampu untuk menghafalkan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan Abu Hurairah ini, ya, Abu Hurairah, nah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awsini, ya, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat. Dan ini sunnah yang seperti ini sulit untuk kita sekarang temui itu. Jarang ada orang datang, Ustaz tolong nasihati dulu saya. Ya. Jarang sekali minta nasihat. Ya. Dan kalaupun juga datang saudara kita meminta nasihat, kadang kita apalagi mau dinasihatin, tingkat ma'rifat maki itu. Apalagi tidak ada yang bisa. Tidak begitu. Ya. Di antara hak seorang muslim dan muslim yang lainnya itu adalah wa idastansahaka fansah. Apabila mereka meminta kepadamu untuk menasihati, maka nasihati dia. Ya. Jangan juga kita melupakan ini, tidak minta-minta nasihat karena merasa paling hebat tidak butuh dengan nasihat. Ya. Dan jangan juga kita sebagian dimintai mengatakan kamu sudah levelmu tingkat 4 tidak mungkin lagi kamu begini. Tidak juga seperti itu. Hak tetap hak bagaimanapun level kita. Ya. Nah, Abu Hurairah melihat orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Ya. Faraddada miraran. Lalu pemuda ini, orang ini seakan dia ingin lebih dari itu. Ya. Ketika dia mengatakan ausini, dia datang mengatakan lagi, nasihati, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Dia mengatakan lagi, Rasulullah mengatakan lagi, la taghdab, jangan marah. Ya. Hatta sampai 3 kali disebutkan itu, bahwa orang ini 3 kali sampai mengatakan ausini, ausini, ausini. Nasihati aku, berikan wasiat, berikan wasiat, berikan wasiat. Tapi juga jawabannya sama. Pertama jawabannya la taghdab, nasihat yang kedua la taghdab, dan kemudian yang ketiga adalah la taghdab. Dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya biidznillah jalla wa ala kita akan sambung pembahasan hadis yang ke-16 ini insyaallah taala. Wallahu taala alamu. Tentu semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.